Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahma Almirasari dari kelas Manajemen 4B, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Desan Hendriawan, STMM. Pertanyaan yang beliau ajukan adalah, jelaskan satu berita tentang kasus penipuan online dan modus penipuannya. Sebelum kita ke kasus, di sini saya akan memberikan informasi bahwa penipuan online adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Lebih spesifiknya sih mencuri informasi pribadi. Waspadalah penipuan online via media sosial lewat platform Instagram, WhatsApp, Facebook, telepon atau SMS, Twitter, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri penipuannya yaitu ketika menjual suatu barang, harganya lebih murah. Akun media sosial penjual baru saja dibuat. Tolak bayar di tempat COD atau cash on delivery. Tokonya tak mau didatangi, tolak kirim foto atau video, tak mau di video call, informasi produk minim, kalau tertipu pun alasannya barang tertahan di bea cukai. Kasus penipuan online menjadi salah satu kasus yang sekarang marak sekali terjadi. Apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik pun semakin canggih. Dengan canggihnya alat-alat elektronik, masyarakat semakin mudah mengaksesnya. Faktor internal penyebab terjadinya penipuan secara online di kalangan masyarakat adalah karena iseng-iseng, coba-coba. Dan faktor lainnya yaitu faktor peranan korban, serta faktor minimalnya didapat oleh pihak berwajib. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi dan lingkungan sekitar. Di sini saya mengambil kasus penipuan atas nama bea cukai. Modus lama, korban baru. Modus penipuan online atas nama bea cukai biasanya diawali dengan transaksi jual beli online dan barang kiriman dari luar negeri. Setelah itu, barang tersebut ditahan di bea cukai karena ilegal. Si pembeli diminta membayar denda dan diberikan nomor rekening langsung dari pelaku. Jadi, pada dasarnya mereka melakukan tekanan terhadap masyarakat yang masuk ke dalam jerat. Mereka melakukan intimidasi dengan mengatakan yang bersangkutan melakukan transaksi ilegal atau penyelundupan, maka akan ditangkap. Pelaku meminta transfer uang dengan nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Penipuan ini klasik, mulai muncul satu persatu, tapi permasalahannya yang sudah tertipu banyak, yang baru masuk sosial media. Tentunya korban berbeda dari waktu ke waktu. Pengaduan yang masuk ke bea cukai saat ini mencapai ribuan kasus. Rata-rata per bulan bisa sampai 1.700 sampai 3.000 masyarakat sudah tertipu dengan berbagai. Ciri-ciri dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai yaitu pertama, harga barang atau jenis pungutan tidak wajar untuk transaksi online. Yang kedua, mendapat iming-iming barang mewah dengan uang nilai fantastis. Yang ketiga, seseorang mengaku petugas dan langsung menghubungi dengan nomor pribadi. Yang keempat, tujuan transfer ke rekening pribadi. Yang kelima, diminta pungutan-pungutan tidak wajar. Dan yang terakhir, serta seringnya diancam atau denda atau dikurung lewat penjara. Modus pertama adalah jual beli online dalam negeri. Pelaku menawarkan barang pada media sosial, mayoritas Facebook, dan Instagram dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasar. Modus penipuan pertama adalah jual beli online kiriman dalam negeri. Dalam negeri saja sudah dijadikan alasan, padahal bea cukai identik dengan kiriman luar negeri. Ada foto profil WhatsApp Dirjen Bea Cukai, tapi nomornya bukan nomor beliau. Rata-rata pelaku menawarkan barang sitaan bea cukai, black market tanpa pajak.
mayoritas melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ia melanjutkan setelah korban mentransfer uang, oknum pelaku lainnya menghubungi korban, mengaku sebagai petugas bea cukai, menyatakan bahwa barang yang dibeli ilegal, tidak dilengkapi dengan PPN, dan meminta korban mentransfer uang ke rekening pelaku. Mayoritas disertai ancaman dan akan dijemput polisi, kurungan atau denda puluhan juta rupiah apabila tidak mentransfer uang. Modus penipuannya, pelaku menawarkan lelang barang sitaan bea cukai melalui beberapa saluran, seperti media sosial WhatsApp Group atau SMS berantai. Lelang tertutup tapi resmi. Calon korban diminta untuk transfer uang ke rekening pribadi yang disamarkan namanya menjadi rekening lelang. Kedua adalah lelang palsu. Modus lelang tertutup ini resmi, padahal tidak ada lelang tertutup. Selalu terbuka untuk barang-barang dari bea cukai. Calon korban diminta untuk transfer uang ke rekening pribadi yang kadang disamarkan menjadi rekening bendahara lelang, tetapi intinya adalah rekening pribadi seseorang. Modus ketiga adalah modus kiriman luar negeri, biasanya melalui WhatsApp, SMS, atau FB, Instagram, dan Twitter, dan sebagainya. Di mana biasanya diawali dengan perkenalan atau membangun kepercayaan, trust, selama berbulan-bulan. Oleh modus ini, karena kepercayaan yang telah dibangun oleh si pelaku, penipuan dengan motif asmara dan menimbulkan kerugian paling besar. Biasanya ada awalannya, korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial atau media daring. Pelaku membangun trust dulu berbulan-bulan. Setelah beberapa lama, ujung-ujungnya pelaku mengirimkan barang kepada korban, biasanya berisi HP, tas, emas, dan uang tunai. Kemudian, oknum yang mengaku petugas bea cukai menyatakan paket ditahan oleh bea cukai karena barangnya melebihi nilai batasan atau harus bayar bea masuk. Korban biasanya diminta transfer sejumlah uang agar barang dapat dikirimkan ke penerima ke rekening pribadi si pelaku. Motifnya rata-rata asmara, rata-rata kaum hawa yang kena karena percaya sekali dengan pelaku. Kemudian modus selanjutnya adalah teman ditahan karena membawa uang melebihi batas di Cengkareng. Modusnya biasanya korban berkenalan dengan pelaku melalui media daring. Setelah beberapa lama, pelaku menyatakan ingin mengunjungi Indonesia. Pada saat pelaku mengaku sudah sampai di Indonesia, pelaku menghubungi korban dan menyatakan dirinya ditahan karena membawa uang yang jumlah banyak dan diminta agar korban mentransfer uang agar dirinya dibebaskan. Si pelaku biasanya berdalih jika ia berada di Jakarta. Ia akan mengatakan tertahan di Bali, begitu juga sebaliknya agar tidak mudah untuk dijemput dan dipastikan keadaan si korban. Modus berikutnya adalah kiriman diplomatik. Biasanya relatif tidak diperiksa oleh bea cukai. Untuk meyakinkan si korban, pelaku kadang membuat web tracking seolah-olah memang benar barang tertahan di bea cukai. Selanjutnya, korban diminta untuk transfer sejumlah uang agar paket tersebut diteruskan kepada si penerima. Tidak jarang, pelaku juga menyatakan bahwa diplomat yang diutus untuk membawa barang ditangkap oleh bea cukai. Hal ini bertujuan agar si korban semakin panik. Modus dari aduan masyarakat mengaku ditelepon oleh pihak bea cukai yang mengatakan HP yang dibelinya dari black market kemudian akan diperas blackmail jika tidak membayar pajak atau bea masuk. Pelaku biasanya menginginkan double hit yang dapat keuntungan dari barang dan pemerasan. Oleh karena itu, bea cukai melakukan langkah-langkah pencegahan atau mitigasi dengan publikasi sosial media bea cukai RI, baik di Instagram, Twitter, maupun Facebook, pemberitaan media online. Kemudian bea cukai juga melakukan kampanye di komuter lain, juga di kereta Jatim. Dan lebih singkatnya yaitu, pertama, pelaku akan berkenalan dan menjalin pertemanan dan berujung dengan modus pengiriman uang atau barang mewah bermerek online, shop fiktif, dan lelang palsu dengan harga yang sangat murah. Kedua, modus memiliki ciri-ciri yaitu korban akan dihubungi oleh pihak
bea cukai atau petugas bea cukai dengan nomor telepon pribadi dan memberitahu bahwa barang yang dikirimkan atau dibeli ditahan di bea cukai. Ketiga, korban diminta mentransfer uang ke sebuah rekening pribadi agar barang cepat dikirimkan, disertai dengan ancaman denda dan kurungan. Korban ternyata sangat merata, dari perkotaan hingga pedesaan. Bahkan, PNS dan para pejabat negara yang menunjukkan penipuan online ini marak terlihat dengan orang intelektual juga terjerat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Sekian pemaparan dari saya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.